Salam kebaikan. Sahabat Trianta, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan berpikir, beraksi, serta berbagi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Trianta. Salam kebaikan. Sahabat Trianta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kesadaran jiwa manusia bagian kedua. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai kesadaran jiwa, di mana pada episode sebelumnya telah dibahas. Yang pertama, kesadaran jiwa yang suci atau netral. Yang kedua, kesadaran jiwa murni. Dan yang ketiga, kesadaran jiwa bijak. Hidup adalah belajar. Belajar adalah hidup. Mempelajari isi kehidupan ini tidak seperti mempelajari suatu ilmu pengetahuan yang harus dihafal dan diulang-ulang. Hidup bukanlah suatu perulangan sehari-hari. Hidup seperti sungai mengalir, seperti awan bergerak di angkasa. Setiap saat berubah, setiap detik berbeda. Tidak mungkin menggambarkan kehidupan sebagai sesuatu yang mati, sesuatu yang mandek atau freeze. Mempelajari hidup berlaku selama hidup itu sendiri, sepanjang hayat dikandung badan. Mempelajari hidup haruslah dengan membuka pikiran dan jiwa, dengan pengamatan yang penuh kewaspadaan dan penuh perhatian, bukan dengan menjiplak pelajaran yang sudah ada, karena penjiplakan adalah pemaksaan, dan karenanya palsu, betapapun baik nampaknya. Hal yang palsu itu, betapapun indah kelihatannya, tetap saja palsu. Dan karenanya, tidak wajar lagi, tidak bersih lagi. Jalan kehidupan manusia penuh liku-liku, penuh perubahan, dan kadang-kadang terjadi hal-hal yang menimpa diri manusia yang kelihatannya amat janggal, amat sukar dimengerti sebab-sebabnya. Misteri jalan kehidupan terkadang penuh rahasia, dan kadang-kadang pula begitu jauhnya, hingga tak terjangkau oleh alam pikiran manusia. Ada kalanya terjadi peristiwa yang menurut pertimbangan dan perhitungan pikiran nampak janggal, bahkan nampak tidak adil. Kita melihat betapa seseorang yang kita anggap jahat dan patut dikutuk, namun hidup penuh kemuliaan, berkedudukan tinggi, terhormat, kaya raya, sehat, dan selamat. Sebaliknya, kita melihat betapa seseorang yang kita anggap baik dan patut dipuji, hidupnya serba kekurangan dan sengsara, tertindas, terhina, miskin dan papa. Kita melihat pejabat yang hidupnya penuh korupsi, makmur dan nampak senang. Sebaliknya, pejabat yang hidupnya jujur dan adil, nampak hidup serba kekurangan dan sama sekali tidak makmur. Kita melihat orang yang kita nilai baik hidup berpenyakitan. Sebaliknya, orang yang kita lihat dan kita nilai buruk dan kotor, hidup sehat. Apalagi biasanya kita menilai diri kita ini sudah cukup baik, sudah cukup mentaati hukum agama, sudah cukup berusaha menjadi orang yang baik. Akan tetapi kita merasa betapa hidup kita selalu sengsara. Hal-hal ini bisa menimbulkan kekecewaan dan penasaran. Kita lupa bahwa
jalan pikiran hanyalah mendasarkan semua itu dengan nilai kebendaan, nilai kesenangan nafsu badani, yang hanya sementara sifatnya. Kita tidak tahu di dalam batin orang yang kelihatannya kaya raya dan senang belum tentu bahagia. Sebaliknya, di dalam batin seorang petani miskin belum tentu sengsara. Pikiran kita merupakan gudang pengetahuan dan pengalaman. Hanya dengan pikiran, terutama dengan akal yang terus digunakan dan diasah dalam kehidupan dengan penuh kewaspadaan, suatu saat akan dapat menjangkau dan mengerti jalan kehidupan yang penuh misteri ini. Hanya orang yang mampu menerima segala sesuatu sebagai kenyataan yang wajar, sebagai apa adanya, tanpa keluhan, tanpa protes, tanpa penasaran atau kekecewaan. Hanya orang seperti inilah yang dapat terkoneksi dengan semesta dan dapat menemukan serta merasakan apa yang disebut dengan kebahagiaan. Baiklah sahabat Trianta, kita lanjutkan pembahasan mengenai kesadaran jiwa. Yang keempat, kesadaran jiwa tenang. Jiwa yang tenang atau nafsu al-mutmainnah. Jiwa ini telah mantap iman atau keyakinannya dan tidak mendorong perilaku yang tidak selaras. Jiwa yang tenang telah menomorduakan nikmat materi. Apabila suatu saat dalam kehidupan Anda mengalami kegalauan atau situasi yang tidak menentu menurut persepsi Anda, maka langkah penyelamatan awal agar jiwa menjadi tenang adalah pertama, diam sejenak untuk menenteramkan batin. Yang kedua, tarik nafas panjang-panjang melalui hidung secara perlahan. Yang ketiga, rilekskan tubuh. Yang keempat, waspadai semua yang terjadi. Yang kelima, rasakan energi yang tidak selaras di dalam tubuh secara perlahan berganti dengan energi keselarasan. Selanjutnya, gunakan pikiran cerdas Anda untuk melangkah dan berbuat mengatasi masalah atau kegalauan yang ada. Kesadaran jiwa tenang adalah awal mula kita memasuki zona kehadiran energi semesta yang dilandasi dengan kesadaran penuh. Menjadi tenang artinya tetap netral, baik secara fisik maupun mental. Dalam keheningan fisik dan mental, energi tubuh dan pikiran akan bervibrasi dengan optimal, secara alami dan selaras dengan semesta raya. Dan yang Anda miliki hanyalah vibrasi dengan frekuensi netral di seluruh bagian tubuh. Jadi, dengan frekuensi netral, Anda akan merasakan pikiran beristirahat dan lebih jernih, serta tubuh fisik juga terasa segar dan lebih sehat. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kondisi netral ini bukan berarti diam atau tidak melakukan aksi apapun. Karena sedianya kita justru terus melangkah sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya dalam kehidupan. Jiwa tenang adalah posisi tengah, mengetahui kebenaran dari diri sejati, dan juga mengetahui kepalsuan dari diri yang palsu. Mengambil sikap untuk membuat keputusan agar bermakna, inilah tugas utama dari jiwa tenang. Jiwa ini terkadang masih dipengaruhi dan tertarik
medan energi dari diri palsu dan diri sejati. Yang kelima, kesadaran jiwa ego. Jika suatu saat kita pernah mendapati diri kita sendiri berperilaku sedemikian rupa, sehingga membuat kita sendiri merasa ngeri, maka kemungkinan besar ego kitalah yang mengendalikan kesadaran kita. Ego bisa menjadi rumit untuk dikelola jika kita tidak hati-hati. Ia akan menyelinap di belakang kita ketika kita tidak mengharapkannya. Sebelum kita mengetahui dan menyadarinya, kita telah bertindak dengan cara yang tidak selaras dan tidak memberikan manfaat apapun. Lalu, apakah ego itu? Ada banyak definisi ego yang berbeda, yang semuanya bisa menjadi sangat kompleks. Namun secara keseluruhan bisa dikatakan, ego adalah bahwa bagian akulah yang merasa perlu menjadi istimewa. Aku atau ego ingin menjadi segalanya. Inilah sebabnya ego harus dikendalikan. Bagaimana cara mengenali ego dan juga bagaimana mengendalikannya dengan baik? Ego merupakan salah satu bagian dari jiwa kita. Sering juga disebut sebagai nafsu. Banyak orang yang menyangka bahwa nafsu ini bisa dibuang dari diri kita, tetapi sebenarnya tidak. Nafsu tidak dapat dibuang, jiwa tak dapat dihilangkan. Yang paling mungkin untuk kita lakukan adalah menyadari dan mengenalinya, lalu kemudian mengendalikannya. Sehingga pada akhirnya kitalah yang akan mengendalikan, bukan jiwa ego yang mengendalikan diri kita. Jadi, apa yang dapat kita lakukan untuk mengendalikan kesadaran jiwa ego, sehingga nantinya bisa kita taklukkan dan kita gunakan? Langkah pertama dan utama adalah kesadaran. Kita harus mulai menyadari apabila jiwa ego kita aktif dan meningkat. Kita harus menurunkan dan mengendalikannya sebelum terlambat. Kebaikan tidak mungkin dapat dipelajari, tidak mungkin dapat dihafalkan. Kebaikan yang dipelajari dan dihafalkan hanyalah suatu kepalsuan, suatu kemunafikan, karena kebaikan seperti itu pasti berpamrih. Pamrih ingin baik, dan yang kalau ingin baik itu biasanya dikarenakan adanya si aku atau ego. Dan sudah pasti karena ego melihat suatu keuntungan dalam kebaikan ini. Ego ini tidak mungkin dapat berbuat tanpa pamrih. Demi keuntungan diri sendiri, betapapun kadang-kadang pamrih itu diselundupkan, disusupkan, disembunyikan, dan diberi pakaian dan sebutan macam-macam. Tetap saja pamrih, tetap saja akhirnya demi kepentingan ego. Amatlah cerdik ego ini, sehingga kadang-kadang sang pamrih dapat disulap sedemikian rupa, sehingga tidak nampak sebagai pamrih lagi. Akan tetapi disulap bagaimanapun juga, tetap perbuatan yang didorong oleh ego sudah pasti berpamrih. Perbuatan baru bebas dari ego, bersih dari pamrih, kalau perbuatan itu didasari kenetralan dan kesadaran, bukan didorong oleh nafsu, pikiran, atau keakuan.
melainkan terdorong oleh vibrasi atau getaran perasaan yang tersentuh oleh nurani, iba hati, dan cinta kasih. Sementara cinta kasih bukan lagi cinta kalau sudah ada ego bercokol di situ. Karena yang disangka cinta kasih itu hanyalah cinta atau nafsu belaka. Cinta nafsu yang selalu mengharapkan balas jasa demi kepentingan, kebaikan, kesenangan diri sendiri yang selalu menjadi tujuannya. Keenam, kesadaran jiwa amarah. Sebetulnya kata nafsu dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki konotasi yang berbeda. Jika nafsu dalam bahasa Indonesia sebagai satu kata serapan dari bahasa Arab lebih merujuk pada suatu hal yang berkonotasi negatif atau jelek. Dalam bahasa Arab, nafsu lebih merujuk pada suatu hal yang bersifat netral, dapat positif atau negatif. Secara kebahasaan, nafsu dapat dimaknai dengan diri seseorang, jiwa, atau sesuatu yang memiliki eksistensi, ruh, tubuh, nyawa, kehendak, sifat yang dapat baik dan buruk, serta niat. Jiwa amarah merupakan jiwa basyariah bagi manusia. Artinya, ia adalah jenis jiwa yang dimiliki secara umum oleh manusia, dan manusia seharusnya dapat mengendalikannya dengan meningkatkan jiwa tersebut ke tingkatan jiwa yang tenang. Ada 3 tingkat kehidupan mental manusia, yaitu alam tidak sadar, bawah sadar, dan sadar. Alam tidak sadar atau unconscious menjadi tempat bagi segala dorongan, desakan, maupun insting yang tidak kita sadari, tetapi ternyata mendorong perkataan, perasaan, pikiran, dan tindakan kita. Sekalipun kita sadar akan perilaku kita yang nyata, seringkali kita tidak menyadari proses mental yang ada di balik perilaku tersebut. Alam tidak sadar adalah penjelasan dari berbagai makna yang ada di balik mimpi, kesalahan ucap atau slip of tongue, dan berbagai jenis lupa yang dikenal sebagai represi atau repression. Sebuah penelitian menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang atau kejahatan yang dilakukannya merupakan bentuk ketidaksadaran manusia yang dipengaruhi dan didominasi oleh jiwa amarah. Banyak tradisi spiritual mengarahkan untuk mengubah amarah kita menjadi kasih sayang, karena amarah bukanlah emosi spiritual. Meskipun dalam keadaan tertentu, amarah bisa menjadi ungkapan kasih sayang, kesediaan untuk menegakkan batasan yang sakral, atau membela seseorang yang tertindas. Kesadaran jiwa amarah bukanlah suatu tindakan, meskipun satu di antara karakteristiknya adalah dorongan untuk melakukan sesuatu dan melakukannya dengan cepat. Pada beberapa kejadian, amarah memang dapat membantu kita untuk mengatasi rasa takut untuk bertindak.
Jadi, bagaimana kita tahu tindakan apa yang harus diambil saat amarah muncul tak terkendali? Yang pertama, kita harus memperlambatnya. Kita harus diam. Ini memang sangat menantang. Rilekskan fisik dan masuklah ke dalam kondisi jiwa tenang. Berdasarkan penelitian, ada 2 jenis amarah. Yang pertama, amarah yang benar, sangat tenang dan membumi. Ia tidak muncul ke permukaan dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Amarah tipe pertama ini sangat jarang terjadi. Yang kedua, jauh lebih umum dan sering terjadi adalah amarah cemas, yang gelisah dan akan bingung, tidak sabar untuk bertindak. Ini biasanya karena amarah yang gelisah bercampur dengan rasa takut atau sakit hati, atau bahkan gabungan keduanya. Serta amarah itu berusaha mencari jalan keluar untuk merasakan hal-hal itu. Pada saat ini terjadi, kita usahakan diam dan netral. Kita harus mendengarkan pesan amarah. Bahkan, jika yang diketahui adalah ada sesuatu yang salah, kita harus memberinya kesempatan untuk berbicara dengan diri kita sendiri, berdialog dengannya. Seringkali saat amarah muncul ke permukaan, menjadi emosi tak terkendali yang tidak memberikan solusi. Hanya tindakan yang didasari dengan ketenangan jiwa dan kesadaran yang akan memberikan solusi selaras dalam kehidupan. Yang ketujuh atau terakhir adalah kesadaran jiwa keinginan. Keinginan adalah satu di antara sumber keresahan jiwa. Meski berdasarkan kesepakatan, keinginan sering disebutkan sebagai aktualisasi diri dari kemanusiaan. Lalu, apa itu keinginan? Keinginan dapat didefinisikan sebagai motivasi untuk menguasai terhadap objek, orang, atau aktivitas tertentu. Keinginan bervariasi dalam kekuatan dan akibatnya, dalam kemampuan mereka untuk memotivasi perilaku seseorang. Ketika hasrat menjadi semakin kuat, keinginan diri sendiri menjadi lebih besar, hingga memerlukan kekuatan pengendalian diri yang lebih besar untuk mengatasi dorongan untuk bertindak. Keinginan biasanya tidak berujung, selalu ingin lebih. Karenanya, gantilah keinginan dengan kebutuhan agar muncul keselarasan. Dengan begitu, kita akan selalu kuat dalam menjalani kehidupan. Jiwa yang teraliri energi Sang Maha akan mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk bisa tenang. Sehingga dalam kondisi kesadaran jiwa tenang, kita akan bisa mempunyai kesadaran untuk membedakan mana yang tepat untuk dilakukan dan mana yang tidak. Jiwa yang tenang juga akan bisa memilah dan merubah keinginan menjadi kebutuhan jiwa. Kesadaran akan selalu bertindak selektif dalam memilih makanan untuk jiwa, raga, dan energi tubuhnya, baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya. Sehingga antara jiwa, raga, dan
energi tubuh nantinya akan bisa berjalan secara selaras sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang bersumber dari Sang Maha Menjadikan. Sahabat Trianta, demikian pembahasan kali ini mengenai kesadaran jiwa manusia bagian kedua. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Trianta, yang membahas mengenai berpikir, beraksi, serta berbagi. Salam kebaikan selalu.